Saya adalah orang yang tidak menyukai kegiatan membaca, tidak suka membaca, apapun jenis bacaannya. Saya tidak pernah merasa membaca memberikan saya pleasure atau kenikmatan. Saya dibesarkan oleh kakek dan nenek. Saya masih ingat kakek saya senang sekali membaca koran Pikiran Rakyat setiap hari. Sebagai generasi yang dibesarkan di tahun 90-an, telepon genggam bukan pilihan ketika rasa bosan datang. Karena tidak tahu harus apa, kemudian saya iseng membaca. Tentunya koran yang saya baca. Seperti yang saya bilang, saya tidak pernah suka membaca. Jadi sebenarnya saya hanya membaca judul artikelnya saja dari satu halaman ke halaman berikutnya. Judul-judulnya saja tidak menarik bagi saya. Ada satu halaman sebenarnya yang saya sukai. Ini mungkin terdengar bodoh. Saya menyukai halaman yang memuat daftar orang-orang yang baru saja meninggal. Sekaligus daftar penayangan film di bioskop. Terdengar bodoh bukan? Hal ini saya sukai karena membuat saya penasaran. Sampai saat ini saya tidak pernah menemukan jawaban dan saya memang tidak pernah memiliki keinginan untuk mencari jawabannya. Siapa orang-orang yang dipajang di halaman ini? Dan kenapa hampir kebanyakan dari mereka adalah keturunan Tionghoa? Kenapa saya tahu mereka adalah keturunan Tionghoa? Karena terlihat dari nama mereka. Salah satu yang saya ingat adalah Nyonya Ong. Setelah melihat daftar orang yang meninggal, mata saya beralih ke daftar penayangan film di bioskop. Saya tidak ingat film-film apa saja yang saya lihat, tetapi yang membuat penasaran saya adalah kapan saya bisa pergi ke bioskop untuk menonton salah satu film yang terpajang di koran. Saya dibesarkan di keluarga yang berpikir bahwa hiburan bukan kebutuhan sekuler ataupun tersier. Bukan hanya film, bahkan buku pun tidak pernah saya lihat di rumah kakek dan nenek, selain buku pelajaran dan kitab suci Al-Quran. Beberapa menit saya terpaku di halaman tersebut, sampai akhirnya kakek saya menghampiri dan menemukan saya sedang menggenggam dan membaca koran. Dan ia berkata, "Kayak yang ngerti aja kamu baca koran." Saya tersenyum dan melipat kembali koran itu dengan rapi. Selamat datang di Stoik, pakai Q. Jadi tulisan tersebut saya tulis dan saya bacakan untuk menggambarkan seberapa tidak sukanya saya membaca. Tetapi setelah saya mempelajari stoikisme, membaca adalah praktik yang sangat penting dan harus dilakukan oleh semua orang yang ingin mempraktekkan ajaran stoikisme. Dan tentu saja setiap filsafat atau setiap orang itu memiliki caranya masing-masing untuk membaca sebuah bacaan atau sebuah buku. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan membagikan apa yang saya dapatkan dari Seneca, dari bukunya yang berjudul Letters from a Stoic. Jadi ini adalah bukunya Letters from a Stoic dan dia menuliskan tentang pentingnya literasi, pentingnya membaca di dalam mempraktekkan stoikisme.
Di surat yang nomor 2 atau letter number 2 itu dia menuliskan surat kepada temannya yang bernama Lucilius tentang pentingnya membaca di dalam hidup kita. Lalu dia menjelaskan bagaimana seharusnya atau dia menyarankan bagaimana sebaiknya kita membaca. Jadi ada 5 poin yang dia jelaskan di dalam surat yang nomor 2 yang saya tangkap gitu ya, dan saya sudah tuliskan di dalam buku ini. Ini adalah buku Commonplace Book. Jadi saya menulis apapun yang ada di dalam pikiran saya ketika saya membaca buku yang saya baca. Yang pertama adalah tentukan tujuanmu membaca, apa yang ingin kamu ketahui. Gitu ya. Tentukan tujuanmu membaca, apa yang ingin kamu ketahui. Jadi kata Seneca dia menuliskan, nothing to my way of thinking is a better proof of well-ordered mind than a man's ability to stop just where he is and pass some time in his own company. Jadi tentu saja kita tahu akhir-akhir ini tren membaca mulai menaik gitu ya. Trennya mulai menaik dan mulai menanjak. Ini adalah buktinya adalah hampir di semua negara menjamur toko-toko buku independen. Terutama di tempat tinggal saya juga di Amerika gitu, banyak sekali toko-toko buku independen atau toko buku yang kecil-kecil gitu bermunculan. Dan tentu saja lewat sosial media kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang memperlihatkan buku bacaannya. Tetapi satu lagi yang paling penting, ini yang mungkin bisa saya tangkap dari poin Seneca yang dia tulis, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak boleh atau sebaiknya tidak mengikuti tren atau tidak mengikuti fear of missing out gitu ya. Jadi ketika orang membaca ya kita pun merasa ada keharusan untuk membaca. Padahal kita tidak tahu apa yang harus kita baca dan kita tidak tahu kenapa kita membaca. Jadi kata Seneca adalah tentukan tujuanmu membaca. Tujuannya apa? Tujuannya adalah hal yang ingin kamu ketahui gitu ya. Dalam hal ini saya membaca karena saya ingin mengetahui lebih jauh tentang stoikisme. Dan yang lebih penting lagi, saya ingin lebih memahami bagaimana cara saya mengendalikan apa yang seharusnya saya kendalikan. Jadi yang pertama poinnya adalah tentukan tujuanmu membaca. Jangan hanya sekedar FOMO, fear of missing out, gitu ya. Lalu yang kedua, Seneca bilang cari penulis buku yang ahli di bidangnya. Kata dia, you should be extending your stay among writers whose genius is unquestionable. Jadi kita harus tahu buku apa yang kita baca dan siapa yang menulisnya. Jadi ketika saya ingin mempelajari stoikisme, tentu saja banyak sekali buku yang memang ada di luar sana membahas tentang stoikisme. Dan ketika saya ingin memahami stoikisme secara mendasar, tentu saja saya harus membaca pengantar stoikisme seperti buku-buku yang ditulis oleh Om Henry Manampiring, lalu Massimo Pigliucci, lalu William B. Irvin, lalu atau Donald J. Robertson gitu ya. Dan buku-buku mereka itu sifatnya explanatory gitu ya. Sifatnya menjelaskan apa itu stoikisme. Lalu setelah itu ketika saya ingin membaca lebih dalam lagi, tentu saja saya harus mencari siapa sebenarnya stoik-stoik sebelum penulis tersebut gitu ya. Stoik-stoik zaman dulu yang memang hidup menggunakan prinsip stoikisme ini. Tentu saja banyak sekali mulai dari Zeno dan sampai Marcus Aurelius yang kita kenal. Tetapi banyak sekali buku-buku yang memang tidak bertahan dan
hanya beberapa buku dan beberapa fragmen yang bertahan sampai sekarang, seperti bukunya Seneca, yang paling banyak itu buku dari Seneca ya. Lalu dari Marcus Aurelius, dan yang terakhir adalah buku dari Epictetus gitu ya. Jadi ketika saya ingin mempelajari Stoikisme, maka saya harus membaca buku-buku dari mereka karena mereka adalah orang yang paham apa itu Stoikisme. Kayak gitu. Ketika mungkin orang yang ingin tahu bagaimana cara menjadi seorang yang ahli di dalam eh, persahaman, mungkin investasi, maka kita harus membaca, mungkin salah satunya adalah buku-buku dari Warren Buffett seperti itu ya. Jadi langkah yang kedua adalah cari penulis buku yang ahli di bidangnya, itu kata Seneca gitu ya. Lalu yang ketiga adalah memahami buku yang kamu pilih. Ini adalah langkah yang tentu saja aneh gitu ya, dan terdengar sangat 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 aneh memang, memahami buku yang kamu pilih. Jadi kata Seneca adalah food that is vomited up as soon as it is eaten is not assimilated into the body and does not do any good. Gitu ya. Jadi Seneca menjelaskan ketika kita membaca buku itu jangan sampai seperti kita makan, kita mencoba makanan, lalu ketika kita tidak suka rasanya, kita langsung muntahkan dan berhenti membaca misalkan. Ketika kita tahu tujuan kita tahu penulisnya itu memang sangat sangat jago di bidangnya, lalu ketika kita baca, kita tidak mengerti, maka kita berhenti membacanya. Jadi kata Seneca, cobalah memahami buku yang kamu pilih. Coba memahami buku yang kamu pilih. Tentu saja ketika kita berbicara Seneca, Seneca adalah orang yang sangat concern dengan waktu yang kita miliki di dunia ini gitu ya. Jadi kita itu manusia dan tentu saja pemahaman kita terhadap sesuatu itu terbatas pada saat ini misalkan. Dan Seneca pun mengerti bahwa pemahaman kita itu adalah sesuatu hal yang terbatas juga gitu ya. Jadi saya mencari bagaimana seharusnya atau sejauh mana batasan kita untuk membaca dan untuk mencoba memahami. Jadi ada cara lain yang dipakai oleh Ryan Holiday agar kita tidak membuang banyak waktu ketika kita membaca sebuah buku yang tidak kita pahami. Jadi kata Ryan Holiday adalah 100 halaman dikurangi umur kamu. Jadi misalkan saya umurnya 20. Saya umurnya 20, lalu 100 halaman dikurangi 20 berarti 80 halaman. Kita coba membaca buku dan pahami bacaan kita atau pahami buku itu yang kita baca sampai halaman 80. Jika sampai halaman 80 itu tidak mengerti, maka yang harus kita lakukan adalah berhenti saja dan pindah ke buku lain. Gitu ya. Dan ini juga nyambung ke poin yang keempat kata Seneca, fokus membaca satu buku. Fokus membaca satu buku. Jadi one book at a time. Kata Seneca, tasting one dish after another is the sign of a fussy stomach. Gitu ya. Jadi sama halnya seperti memakan makanan, kita itu seharusnya makan ya satu jenis makanan saja gitu ya. Ketika kita harus makan siang, ya makan secukupnya saja dan makan satu piring saja. Ketika kita makan secara berlebihan, maka perut kita akan tidak beres gitu ya. Akan tidak beres. Begitu juga dengan membaca buku atau dengan mempelajari sesuatu. Ketika kita tidak paham tentang satu buku,
Maka yang tadi poin yang ketiga, baik lagi, coba pahami dulu buku tersebut sampai halaman 100 halaman dikali umurmu gitu ya. Lalu dia bilang, if any moment you find yourself wanting a change for a particular author, go back to ones you have read before. Gitu ya. Jadi dalam mempelajari stoikisme, saya pun sama seperti itu gitu ya. Jadi saya mencoba untuk membaca satu buku, lalu ketika saya tidak mengerti, saya pindah ke buku yang lain, tentu saja tentang stoikisme juga. Gitu ya, atau tentang bagaimana cara saya untuk mengendalikan sesuatu. Lalu ketika saya bisa membaca satu buku penuh, maka saya akan kembali lagi ke buku sebelumnya yang tidak saya pahami. Dan surprisingly, saya mampu memahami apa yang dimaksud buku yang sebelumnya saya tidak mengerti. Karena kata Heraklitus ya, ada quote-nya, you will never step on the same river. It's not because you step on the different rivers, but you are stepping the same river with different personality. Jadi kita itu ketika membaca itu sama seperti kita menginjakkan kaki kita di sebuah sungai, gitu ya. Jadi ketika kita pertama itu menginjakkan sebuah sungai, mungkin terasanya beda ketika kita menginjakkan kaki kedua kalinya, karena kita adalah orang yang berbeda dan pemahaman tentang sungainya yang berbeda, pemahaman tentang rasa, pemahaman tentang melihat dunia dan sudut pandang, seperti itu ya. Lalu yang kelima adalah luangkan waktu untuk membaca. Jadi bukan membaca di waktu luang, tetapi luangkan waktu untuk membaca. Dan kata Seneca dibilang, each day to acquire something which will help you to face poverty or death and other ills as well. Gitu ya. Jadi lebih baik kita itu menyisakan waktu untuk membaca daripada membaca di waktu luang. Gitu ya. Dan itu yang saya masih lakukan sampai sekarang ketika dari mulai saya mempelajari stoikisme, saya merasa dipaksa untuk membaca karena memang saya tidak pernah suka membaca. Dan sampai akhirnya saya bisa menyukai membaca karena saya mengikuti apa yang Seneca tuliskan ini gitu ya. Jadi yang paling penting itu tadi, tentukan tujuan kita membaca gitu ya. Tentukan tujuanmu membaca itu untuk apa gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang saya pahami tentu saja ketika kita mempelajari stoikisme. Stoikisme itu membahas tentang living a good life gitu ya, living a good life. Jadi hidup yang baik itu kata stoikisme adalah hidup accordance with nature gitu ya, hidup yang mengikuti alam semesta gitu ya. Jadi mengikuti takdirnya istilahnya ya, bukan hidup di alam atau bukan penyembah alam, tapi hidup mengikuti sifat-sifat yang ada di muka bumi ini gitu ya. Sifat alam, sifat manusia gitu ya, dan kita harus menerimanya. Dan selain itu, kita pun harus tahu bahwa sifat-sifat tersebut ada sifat yang berada di luar kendali dan ada sifat yang berada di dalam kendali. Yang berada di luar kendali itu sifatnya adalah bisa kita pelajari tetapi tidak bisa kita kendalikan. Yang berada di dalam kendali adalah bisa kita pelajari dan bisa kita kendalikan. Gitu ya, itu kata Epictetus. Lalu selain itu ada guidelines-nya untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan.
yaitu virtue. Nah, membaca ini pun adalah salah satu praktek saya untuk memahami keempat virtue, keempat keutamaan yang ada di dalam stoikisme. Yang pertama adalah keberanian, courage. Jadi, lucunya adalah ketika saya mulai mempelajari stoikisme, lalu saya mulai membaca tentang stoikisme, ada rasa ketakutan saya, terutama ketakutan tidak mengerti, dan ketakutan bahwa saya tidak bisa melawan keyakinan saya sebelumnya. Keyakinan saya sebelumnya itu maksudnya adalah kebenaran yang ada di dalam pikiran saya. Gitu ya, kebenaran yang berada di dalam pikiran saya. Dan tidak semua orang berani untuk melawan kebenaran yang ada di dalam pikirannya. Salah satunya adalah saya. Jadi mempraktekkan membaca atau melakukan kegiatan membaca adalah, bagi saya fungsinya adalah untuk melatih saya melakukan keutamaan yang pertama, yaitu keberanian atau courage. Membaca untuk memberanikan diri mengubah kebenaran yang ada di dalam pikiran kita. Karena mengubah kebenaran di dalam pikiran kita adalah salah satu hal yang bisa kita kendalikan. Kayak gitu ya. Seperti halnya Seneca. Seneca itu selalu bilang bahwa kita sebagai stoik itu atau sebagai manusia itu seharusnya menjadi orang yang memiliki sifat ambiguity gitu ya. Jadi ambiguous yang kita itu bisa mengubah pikiran kita kapan saja gitu. Kita tidak boleh terpatok kepada satu kebenaran. Contohnya Seneca selalu membandingkan bacaannya dia dengan bacaan atau buku yang ditulis oleh Epicurus, yang dimana Epicurus itu adalah sekolah atau rival school dari stoikisme gitu ya, sekolah yang berlawanan dengan stoikisme. Bukan berlawanan sih, saya sebutnya adalah love-hate relationship. Jadi ada banyak hal yang sepaham gitu ya, dua sekolah ini, tetapi ada banyak hal juga yang tidak sepaham gitu ya. Contohnya adalah cheerful poverty. Jadi Seneca itu selalu mengutip kata-kata dari Epicurus di dalam surat-suratnya. Salah satunya adalah cheerful poverty. Itu adalah moto dari Epicurus, cheerful poverty itu. Jadi kata Epicurus, if it's cheerful, it's not poverty. Jadi ketika kita bahagia, kita bahagia saja, tidak akan merasa miskin. Jadi cheerful poverty itu adalah kemiskinan bahagia. Jadi ketika kita bahagia, kita tidak miskin, gitu ya. Dan yang kedua adalah membaca ini membantu saya melatih keutamaan disiplin atau temperance. Jadi membaca bagi saya bisa melatih saya untuk lebih sabar dan melatih saya untuk mengatur waktu yang saya miliki. Tentu saja untuk apa? Untuk membaca. Jadi saya selalu berusaha untuk meluangkan waktu, terutama di pagi hari. Jadi ketika saya bangun pagi, menulis jurnal, membaca buku, lalu berolahraga. Karena membaca buku dan berolahraga itu adalah dua hal yang tidak pernah saya sukai sampai sekarang, tetapi saya berusaha untuk melakukan semuanya di pagi hari karena itu adalah hal yang paling sulit agar nanti di siang hari saya sudah melakukan hal yang memang harus saya lakukan gitu ya. Lalu yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga adalah keadilan atau justice gitu ya. Jadi keutamaan yang nomor 3 di dalam stoikisme adalah justice atau keadilan. Membaca membantu saya untuk lebih memahami diri saya agar saya bisa adil terhadap diri saya. Jadi seperti tadi ya, seperti pemahaman sebuah buku itu mengajarkan kita untuk adil kepada diri kita.
Ketika kita tidak mengerti tentang bukunya, meskipun kita ingin mempelajari ilmunya, maka yang harus kita lakukan ya berhenti saja sudah. Berhenti. Ketika kita memaksakan diri untuk membaca, tidak ada gunanya karena kita tidak mengerti dan kita membuang banyak waktu. Di mana waktu itu adalah hal yang paling berharga di dalam hidup kita, gitu ya. Dan saya bisa lebih mengerti tentang arti kata eudaimonia, gitu ya, yang artinya itu adalah kebahagiaan di dalam stoikisme atau flourishing gitu. Jadi memang manusia itu akan bahagia ketika kita tahu kita memiliki batasan saat ini gitu ya. Pada saat ini kita belum mengerti tentang bacaan yang kita baca, maka ya sudah berhenti saja. Besok kembali lagi gitu ya. Yang paling penting adalah disiplin. Jadi sekarang saya tidak mengerti tentang buku. Dulu buku ini adalah buku yang saya baca bolak-balik selama 2 tahun. Dan buku ini baru benar-benar saya niatkan untuk membaca tahun lalu karena saya merasa sudah memahami buku yang ditulis oleh, bukan yang ditulis oleh Epictetus, tapi buku penjelasan Epictetus, yaitu di Enchiridion. Saya merasa saya sudah menemukan kunci untuk membaca bacaan selanjutnya, gitu ya. Dan akhirnya saya bisa membaca buku ini, dan saya membaca buku ini pun tidak selesai gitu ya, baru sampai surat ke-11 dan segini baru saya membaca selama 1 tahun, gitu ya. Dan that's fine bagi saya, it's okay karena yang paling penting adalah saya memahami surat demi surat yang ditulis oleh Seneca. Kayak gitu ya. Jadi ya saya harus adil dengan diri saya. Karena saya tahu saya adalah bukan orang yang senang membaca dan saya tahu keterbatasan saya. Tetapi yang paling penting di dalam stoikisme adalah melakukan hal yang sulit setiap hari gitu ya. Untuk melatih diri kita menghadapi kesulitan di dalam hidup. Kayak gitu. Dan ya adil terhadap diri kita. Ketika saya tidak mengerti, ya sudah. Berhenti dulu saja gitu. Tidak usah memaksakan, tidak usah sok tahu istilahnya. Lalu yang nomor 4 adalah wisdom atau kebijaksanaan. Jadi membaca mengajarkan saya untuk tahu apa yang saya inginkan gitu ya. Jadi ketika saya sudah memilih ilmu yang saya ingin pelajari, maka saya tahu bahwa ilmu yang atau buku-buku yang tidak ada hubungannya itu tidak penting. Buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan ilmu yang saya ingin pelajari adalah buku-buku yang tidak penting. Meskipun orang bilang, oh buku ini bagus, buku itu bagus, tapi ketika saya tidak butuh buku itu ya buat apa gitu. Karena membaca buku itu memerlukan waktu, menguras banyak pikiran gitu ya. Dan tentu saja waktu adalah hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Itu adalah juga poin dari ajaran stoikisme ya, untuk menghargai waktu kita gitu. Bahkan untuk mempelajari sebuah ilmu saja kita harus tetap memikirkan berapa banyak waktu yang kita buang ketika kita tidak mengerti tentang sebuah ilmu, tentang sebuah buku. Kayak gitu ya. Jadi saya berpikir beberapa kali sebelum saya membuat video ini karena memang saya tidak pernah suka buku dan tidak pernah suka membaca, tapi Stoik memaksa saya untuk membaca dan mengajarkan saya untuk memaksakan diri saya untuk melakukan hal yang saya tidak sukai. Gitu ya. Hal yang tidak saya sukai dan tentu saja mengubah judgement terhadap kegiatan tersebut. Kayak gitu. Memaksa pertamanya, tetapi saya harus mengubah judgement saya tentang kegiatan ini agar saya tidak merasa terpaksa. Terima kasih
Demikian mungkin video ini saya buat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.